Janji Allah, ketika ujian adalah jalan pulang kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah terlintas, ketika semua manusia gemetar di hari kiamat, ada hamba yang wajahnya bercahaya karena kebiasaan bangun di sepertiga malam? Video ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menguatkan hati, agar siapapun yang pernah berjuang bangun tahajud tidak merasa sendirian. Dengarkan sampai akhir, karena kemuliaan ini nyata. Ketika dunia masih terlelap, ketika suara-suara mereda dan manusia tenggelam dalam tidur paling nyenyak, ada satu waktu yang Allah muliakan. Waktu yang tidak dipilih oleh banyak orang. Waktu yang sunyi, hening, dan penuh rahasia. Itulah sepertiga malam terakhir. Di waktu itulah Allah membuka pintu langitnya dan memanggil hamba-hamba yang ingin benar-benar dekat dengannya. Tahajud bukan sekedar sholat tambahan. Ia adalah bukti cinta, bukti kerinduan, bukti bahwa ada hati yang rela melawan kantuk, meninggalkan empuknya tempat tidur demi berdiri menghadap Allah dalam keadaan paling jujur. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, tidak ada yang bertepuk tangan. Hanya Allah dan seorang hamba. Banyak orang mengira kemuliaan hanya tampak di dunia. Padahal kemuliaan sejati justru Allah simpan untuk hari yang paling menentukan. Hari ketika semua manusia dikumpulkan. Hari ketika harta, jabatan, dan popularitas tidak lagi berarti apa-apa. Hari kiamat. Di hari itu, manusia berdiri dalam keadaan yang sangat menegangkan. Mata terbelalak, nafas tersengal-sengal, keringat bercucuran. Setiap orang sibuk memikirkan dirinya sendiri. Bahkan seorang ibu bisa melupakan anaknya. Bahkan sahabat bisa berpaling dari sahabatnya. Tidak ada lagi yang bisa menolong kecuali rahmat Allah. Namun di tengah kondisi yang sangat berat itu, Allah memuliakan hamba-hamba tertentu. Mereka bukan yang paling terkenal di dunia, bukan yang paling dipuji manusia, tapi mereka adalah orang-orang yang di dunia sering bangun di sepertiga malam. Mereka yang menjadikan tahajud sebagai tempat mengadu, menangis, dan berharap. Tahajud adalah solatnya orang-orang yang jujur kepada Allah. Karena orang yang bangun malam tidak sedang mencari penilaian manusia. Ia hanya ingin didengar oleh Robnya. Ia hanya ingin Allah tahu bahwa hatinya lemah, dosanya banyak, dan harapannya besar. Di dunia, mungkin tidak ada yang tahu betapa berat perjuanganmu untuk bangun tahajud. Mungkin tidak ada yang mengerti betapa seringnya kamu gagal, tertidur lagi, atau hanya mampu 1 rakaat. Tapi ketahuilah, Allah Maha melihat. Tidak ada satu usaha pun yang hilang. Di hari kiamat kelak, ketika manusia kebingungan mencari keselamatan, Allah menampakkan keistimewaan para ahli tahajud. Mereka merasakan ketenangan yang berbeda. Hati mereka lebih tenang, langkah mereka lebih ringan, wajah mereka lebih bercahaya. Bukan karena mereka suci, tapi karena mereka terbiasa mendatangi Allah di saat manusia lain menjauh. Tahajud melatih hati untuk bergantung hanya kepada Allah. Dan hati yang terbiasa bergantung kepada Allah di dunia tidak akan panik ketika menghadapi hari kiamat, karena ia tahu kemana harus berharap. Banyak orang berdoa di siang hari, banyak orang menangis ketika diuji, tapi hanya sedikit yang benar-benar meluangkan waktu khusus di malam hari saat dunia diam untuk berbicara panjang dengan Allah. Dan justru itulah yang membuat tahajud begitu istimewa. Di hari kiamat, semua amal akan ditimbang, semua rahasia akan dibuka, semua yang tersembunyi akan terlihat, termasuk sujud-sujud malam yang mungkin tidak pernah kamu ceritakan kepada siapapun.
termasuk air mata yang jatuh di sajadah ketika kamu merasa sangat sendirian, termasuk doa-doa lirih yang hanya Allah yang dengar. Tahajud mengajarkan kita satu hal penting, bahwa pertolongan Allah sering datang dari arah yang tidak disangka-sangka, dari waktu yang tidak populer, dari amalan yang terlihat kecil tapi sangat besar di sisinya. Jika hari ini hidupmu terasa berat, hatimu lelah, dan doamu belum juga terjawab, jangan tergesa-gesa berprasangka buruk kepada Allah. Bisa jadi Allah sedang mengajarkanmu satu jalan yang lebih tinggi, jalan yang dilalui oleh orang-orang pilihan, jalan tahajud. Di hari kiamat kelak, saat semua orang ingin kembali ke dunia walau hanya 1 detik untuk memperbaiki amal, para ahli tahajud tidak menyesal telah mengorbankan tidurnya, karena mereka melihat sendiri balasan yang Allah siapkan, balasan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Maka jika malam ini kamu terbangun, meski hanya sebentar, jangan remehkan, jangan anggap kebetulan. Bisa jadi itu panggilan lembut dari Allah, panggilan yang jika kamu sambut, akan menjadi cahaya di hari ketika segalanya gelap. Dan jika selama ini kamu belum mampu rutin tahajud, jangan putus asa. Allah tidak menuntut kesempurnaan. Allah mencintai kejujuran. 1 rakaat dengan hati yang hadir jauh lebih bernilai daripada banyak rakaat tanpa rasa. Bagian ini bukan untuk menghakimi siapapun. Bagian ini adalah pelukan lembut, bahwa di tengah dunia yang melelahkan, Allah menyediakan waktu khusus untukmu di malam hari, dan di hari kiamat kelak, waktu itu akan menjadi salah satu sebab kemuliaan. Tenangkan hatimu, dengarkan dengan perlahan, karena di bagian selanjutnya, kita akan membahas bagaimana keadaan manusia di hari kiamat dan mengapa ahli tahajud diberlakukan berbeda oleh Allah. Hari kiamat adalah hari yang tidak bisa dibayangkan dengan logika manusia. Hari ketika waktu terasa berhenti, namun penantian terasa sangat panjang. Hari ketika setiap orang berdiri menunggu keputusan Allah tanpa tahu bagaimana akhir kisah dirinya. Tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa bersembunyi, dan tidak ada yang bisa berdalih. Di hari itu, manusia dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan yang sangat berbeda-beda. Ada yang wajahnya gelap, penuh ketakutan. Ada yang tertunduk, malu dengan amalnya sendiri. Ada yang kebingungan, tidak tahu harus kemana. Semua berjalan menuju satu tempat, satu pengadilan, satu keputusan. Matahari didekatkan, panasnya sangat menyengat, keringat mengalir sesuai kadar amal. Ada yang berkeringat sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, bahkan ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Tidak ada tempat berteduh, tidak ada kipas, tidak ada air. Yang ada hanya penyesalan dan ketakutan. Di tengah keadaan yang sangat berat itu, Allah memberi perlakuan berbeda kepada hamba-hamba tertentu. Mereka tidak panik seperti yang lain. Mereka tidak berteriak, mereka tidak kebingungan. Hati mereka relatif lebih tenang, langkah mereka lebih terarah, seolah mereka sudah mengenal suasana ini. Merekalah orang-orang yang di dunia terbiasa berdiri lama di hadapan Allah pada sepertiga malam. Ahli tahajud bukan orang yang tidak punya dosa. Mereka bukan malaikat, mereka manusia biasa yang juga pernah salah, pernah jatuh, pernah kecewa, dan pernah hampir menyerah. Tapi ada satu kebiasaan yang membedakan mereka. Ketika dunia membuat mereka lelah, mereka tidak lari kemana-mana. Mereka lari kepada Allah. Tahajud membentuk mental seorang hamba, membiasakan jiwa untuk tenang dalam sunyi, membiasakan hati untuk jujur tanpa topeng. Maka tidak heran ketika hari kiamat penuh kegaduhan, hati mereka justru lebih stabil, karena mereka sudah sering berdiri di hadapan Allah dalam kondisi yang tidak dilihat siapapun. Di hari kiamat, banyak manusia berharap bisa berbicara dengan Allah. Banyak yang ingin memohon, banyak yang ingin menangis. Tapi waktu itu sudah berbeda. Hari itu bukan lagi hari meminta, melainkan hari menerima keputusan. Sedangkan ahli tahajud di dunia sudah sering berbicara panjang dengan Allah,
sudah sering mengadu, sudah sering menangis, sudah sering meminta ampun di waktu-waktu paling sunyi. Maka ketika tiba hari perhitungan, mereka tidak asing dengan Rob mereka. Mereka datang bukan sebagai orang yang baru kenal, tapi sebagai hamba yang sering mengetuk pintunya. Tahajud adalah latihan menghadapi hari kiamat, latihan berdiri lama, latihan khusyuk, latihan fokus, latihan merendahkan diri. Siapa yang terbiasa berdiri lama di malam hari karena Allah, akan dimudahkan berdiri di hari yang paling panjang. Ketika manusia lain sibuk menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari siapa yang bisa menolong, ahli tahajud tahu satu hal, tidak ada penolong selain Allah. Karena di dunia pun, mereka sudah belajar menggantungkan harapan hanya kepadanya. Di hari kiamat, wajah-wajah manusia menunjukkan isi hati mereka. Ada wajah yang muram, ada yang penuh penyesalan, ada yang ketakutan. Namun ada pula wajah yang bersinar dengan cahaya ketenangan. Bukan karena mereka merasa aman, tapi karena mereka percaya kepada rahmat Allah. Cahaya itu bukan datang tiba-tiba. Cahaya itu dibentuk oleh sujud-sujud malam, oleh doa-doa yang diucapkan dengan suara pelan, oleh air mata yang jatuh tanpa saksi, oleh keikhlasan yang tidak pernah diumumkan. Tahajud mengajarkan satu rahasia besar, bahwa Allah sangat dekat dengan hambanya di waktu malam, dan kedekatan itu berbuah ketenangan di hari kiamat. Orang yang dekat dengan Allah di dunia tidak akan diperlakukan sebagai orang asing di akhirat. Banyak manusia di hari kiamat ingin kembali ke dunia, ingin diberi satu kesempatan lagi, satu sujud lagi, satu doa lagi, satu malam lagi untuk memperbaiki segalanya. Tapi semua sudah terlambat. Sedangkan ahli tahajud, mereka tidak merasa asing dengan kata menunggu keputusan Allah. Karena di dunia pun, mereka sudah terbiasa menunggu jawaban doa, sudah terbiasa sabar, sudah terbiasa berharap tanpa kepastian waktu. Hari kiamat adalah hari ketika semua rahasia dibuka, termasuk rahasia hubungan seorang hamba dengan Allah, termasuk siapa yang sering datang di malam hari dan siapa yang lalai. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Tahajud yang mungkin tidak pernah diketahui oleh pasanganmu, oleh keluargamu, bahkan oleh orang terdekatmu, akan Allah perlihatkan nilainya. Bukan untuk pamer, tapi sebagai bentuk kemuliaan. Allah tidak pernah menyia-nyiakan usaha hambanya, terlebih usaha yang dilakukan dalam sunyi, terlebih amal yang lahir dari keikhlasan. Jika hari ini kamu merasa kecil, merasa tidak berarti, merasa hidupmu biasa-biasa saja, ingatlah satu hal, Allah menilai dari apa yang manusia tidak lihat, dan tahajud adalah salah satu amal yang paling tersembunyi. Di hari kiamat, ukuran kemuliaan bukan lagi siapa yang paling dikenal di dunia, tapi siapa yang paling dikenal oleh Allah. Dan orang-orang yang sering bangun malam untuk tahajud adalah hamba-hamba yang namanya sering disebut di hadapannya. Tenanglah, jangan merasa rugi jika perjuanganmu tidak terlihat. Jangan merasa sia-sia jika tidak ada yang memuji. Karena hari kiamat adalah hari pembuktian. Hari ketika Allah sendiri yang membalas. Di hari kiamat, Allah tidak hanya mengumpulkan manusia untuk dihisap. Allah juga menampakkan keadilan dan kemuliaannya. Tidak semua hamba diperlakukan sama. Ada yang dihinakan, ada yang ditinggikan, ada yang dipermalukan, ada yang dimuliakan. Dan di antara yang dimuliakan itu, terdapat hamba-hamba yang di dunia menjaga tahajudnya. Kemuliaan ahli tahajud bukanlah cerita buatan manusia. Ia dijanjikan langsung oleh Allah dalam Al-Quran. Allah menyebut mereka sebagai orang-orang yang meninggalkan tempat tidurnya, bukan karena dunia, tapi karena rindu kepada Rabb-Nya. Allah berfirman, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan rasa takut dan harap.
dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Qs As-Sajdah, ayat 16. Ayat ini bukan hanya pujian. Ini adalah pengakuan langsung dari Allah. Allah tahu siapa yang bangun malam. Allah tahu siapa yang berdoa dengan suara lirih. Allah tahu siapa yang takut akan dosa-dosanya dan berharap akan rahmat-Nya. Lalu Allah lanjutkan dengan firman-Nya, maka tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu berbagai kenikmatan yang menyenangkan hati, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Qs As-Sajdah, ayat 17. Perhatikan ayat ini dengan hati yang tenang. Allah mengatakan, tidak ada seorang pun yang mengetahui. Artinya, kemuliaan yang Allah sediakan untuk ahli tahajud di hari kiamat melebihi apapun yang bisa dibayangkan manusia. Bahkan amal tahajud yang terlihat kecil di dunia, Allah balas dengan sesuatu yang besar dan dirahasiakan. Di hari kiamat, salah satu kemuliaan pertama yang Allah berikan kepada ahli tahajud adalah ketenangan hati. Ketika manusia lain dipenuhi rasa takut, mereka diberi rasa aman. Bukan karena mereka merasa sudah cukup amalnya, tapi karena mereka yakin kepada rahmat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam." Hadis ini menunjukkan bahwa tahajud bukan amalan biasa. Ia adalah salat paling utama setelah kewajiban. Maka wajar jika Allah memberikan keutamaan yang tidak biasa pula di hari kiamat. Kemuliaan berikutnya adalah cahaya di wajah dan langkah mereka. Di hari kiamat, manusia berjalan dalam keadaan gelap sesuai amalnya. Ada yang tersandung, ada yang jatuh, ada yang kebingungan. Namun ahli tahajud diberikan cahaya yang menuntun mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Jika berjalan ke masjid di waktu gelap saja Allah beri cahaya, maka bagaimana dengan orang yang bangun di sepertiga malam, berdiri lama dalam sujud dan doa? Cahaya itu bukan hanya di wajah, tapi juga di jalan hidup mereka menuju keselamatan. Kemuliaan lainnya adalah kedekatan dengan Allah. Di hari kiamat, semua manusia ingin dekat, ingin diperhatikan, ingin didengar. Tapi hanya hamba-hamba tertentu yang Allah dekatkan secara khusus. Allah berfirman, "Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Ayat ini adalah janji. Allah menyebut tahajud sebagai jalan menuju maqam Mahmud, kedudukan yang terpuji, kedudukan yang tidak diberikan kepada semua orang, kedudukan yang Allah pilih sendiri siapa yang layak menerimanya. Di hari kiamat, ketika manusia lain sibuk memikirkan hisabnya, ahli tahajud mendapatkan perlindungan dari rasa panik yang berlebihan. Karena di dunia, mereka sudah terbiasa menenangkan diri dengan berdiri di hadapan Allah. Tahajud mengajarkan satu hal penting, menangislah sekarang agar tersenyum kelak, mengadu sekarang agar ditenangkan nanti, bersungguh-sungguh sekarang agar diringankan di hari yang paling berat. Kemuliaan ahli tahajud juga tampak saat pembagian catatan amal. Ketika sebagian manusia menerima catatan dari sebelah kiri dengan penuh penyesalan, ahli tahajud berharap menerimanya dari sebelah kanan, bukan karena merasa aman, tapi karena mereka sudah berusaha memperbaiki diri di malam hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah kalian melakukan sholat malam, karena itu adalah kebiasaan orang-orang solih sebelum kalian, sarana mendekatkan diri kepada Allah, penghapus dosa, dan pencegah dari perbuatan dosa."
Perhatikan hadis ini. Tahajud adalah penghapus dosa. Maka di hari kiamat, dosa-dosa yang mungkin memberatkan orang lain telah diringankan oleh sujud-sujud malam yang tulus. Dan kemuliaan paling indah adalah ini. Ahli tahajud tidak menyesal. Mereka tidak berkata, seandainya aku tidur lebih lama. Mereka tidak berkata, seandainya aku menikmati dunia lebih banyak. Karena di hadapan mereka, Allah tampakkan balasan yang jauh lebih besar dari rasa lelah mereka di dunia. Jika hari ini kamu bangun tahajud dengan mata berat, tubuh lelah, dan doa yang belum terjawab, jangan berkecil hati. Bisa jadi Allah sedang menyimpannya untuk hari yang paling adil, hari kiamat. Karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal hambanya, terlebih amal yang dilakukan dalam sunyi, terlebih sujud yang hanya diketahui olehnya. Dan di bagian terakhir nanti, kita akan menutup dengan satu ajakan lembut, bagaimana memulai tahajud tanpa merasa berat, dan mengapa satu rakaat malam ini bisa mengubah akhir hidupmu. Pada akhirnya, semua kisah tentang hari kiamat bukan untuk membuat kita putus asa, bukan untuk menakut-nakuti tanpa harapan, tapi justru untuk mengarahkan hati ke satu tempat yang aman, tempat kembali, tempat mengadu, tempat berharap. Dan salah satu jalan paling sunyi menuju tempat itu adalah tahajud. Tahajud bukan ibadah orang-orang sempurna. Justru seringkali ia menjadi ibadah orang-orang yang paling sadar akan kelemahannya. Orang-orang yang tahu bahwa dosanya banyak, bahwa amalnya belum seberapa, bahwa hidupnya penuh kekurangan. Maka ia memilih bangun di malam hari bukan karena merasa hebat, tapi karena merasa sangat butuh Allah. Jika hari ini kamu belum mampu rutin tahajud, jangan berkecil hati, jangan merasa jauh, jangan merasa tertinggal. Allah tidak menilai dari seberapa sering kamu berhasil, tapi dari seberapa tulus kamu berusaha. Bahkan niat yang jujur sudah dicatat sebagai kebaikan. Mungkin selama ini kamu berpikir, aku belum pantas tahajud. Padahal justru karena merasa tidak pantas itulah, tahajud menjadi tempat yang tepat. Allah tidak menunggu kita suci untuk datang. Allah menyuruh kita datang agar disucikan. Dan tahajud adalah salah satu cara paling lembut untuk kembali. Tanpa sorotan, tanpa tekanan, tanpa tuntutan manusia. Di hari kiamat nanti, ketika manusia lain menyesal karena terlalu sibuk dengan dunia, ahli tahajud tidak menyesal karena pernah menyisihkan waktunya untuk Allah. Mereka tahu, rasa kantuk yang mereka lawan dulu berubah menjadi ketenangan yang tidak ternilai. Tidak ada satupun orang yang rugi karena tahajud. Yang ada hanyalah orang-orang yang belum sempat merasakannya. Tahajud tidak harus panjang, tidak harus banyak rakaat, tidak harus dengan bacaan yang sempurna. Bahkan satu rakaat di tengah malam dengan doa yang jujur bisa menjadi pembuka jalan yang besar. Allah melihat usaha, bukan pamer. Jika selama ini kamu hanya mampu bangun sebentar, lalu berdoa sambil duduk, itu pun sudah bernilai. Jika kamu hanya mampu menangis tanpa kata-kata, itu pun sudah cukup, karena Allah memahami bahasa air mata. Hari kiamat adalah hari ketika semua topeng runtuh. Yang tersisa hanyalah hubunganmu dengan Allah. Dan hubungan itu tidak dibangun dalam keramaian, tapi dalam kesunyian. Dalam doa-doa yang tidak pernah kamu unggah. Dalam sujud-sujud yang tidak pernah kamu ceritakan. Maka jangan remehkan satu malam. Jangan remehkan satu doa. Jangan remehkan satu niat untuk bangun lebih awal dari biasanya. Karena bisa jadi, satu malam itulah yang menjadi pembeda di hari kiamat. Jika malam ini terbangun,
meski tanpa alarm. Jangan langsung berpaling. Duduklah sebentar. Tarik napas. Sebut nama Allah. Katakan apapun yang ada di hatimu. Tidak perlu indah. Tidak perlu panjang. Yang penting jujur. Karena di saat itulah, langit sedang dekat. Dan Allah Maha mendengar. Video ini bukan untuk membuatmu merasa harus, tapi untuk mengingatkan bahwa Allah selalu membuka pintu, bahkan di waktu yang paling sepi. Dan pintu itu tidak akan terbuka selamanya. Selagi masih ada malam, selagi masih ada napas, selagi masih ada kesempatan, mari kita jaga satu hubungan yang paling berharga. Bisa jadi, tahajudmu hari ini belum mengubah hidupmu secara instan, tapi ia sedang mengubah akhir kisahmu. Dan di hari kiamat kelak, kamu akan melihat bahwa tidak ada satupun sujud yang sia-sia. Jika hatimu tersentuh, jangan simpan sendiri. Barangkali video ini bisa menjadi pengingat lembut bagi orang yang kamu sayangi. Orang tua, pasangan, saudara, atau siapapun yang sedang lelah menjalani hidup. Bagikan video ini, bukan untuk kami, tapi sebagai amal jariah. Siapa tahu, dari satu orang yang tergerak bangun tahajud, Allah ringankan jalanmu di hari kiamat. Dan jika kamu ingin, tuliskan di kolom komentar satu niat sederhana. Aku ingin mencoba tahajud malam ini. Tidak perlu panjang, tidak perlu nama lengkap. Allah sudah tahu isi hatimu. Semoga Allah menguatkan langkah kita. Semoga Allah menerima sujud-sujud malam kita. Dan semoga Allah mempertemukan kita dengan kemuliaannya di hari kiamat. Amin. Ya Rabbal Alamin.